Keputusan besar akhirnya diambil oleh PSSI. Patrick Kluivert beserta jajaran staf pelatihnya resmi diberhentikan oleh federasi hari ini. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun resmi Instagram PSSI dan sontak mengguncang jagat sepak bola nasional. Tak butuh waktu lama, publik pun langsung merespon dengan baik keputusan dari federasi. Kluivert datang membawa reputasi besar dari Eropa, dengan harapan tinggi untuk membawa perubahan nyata. Namun perjalanan singkatnya di kursi kepelatihan tim Garuda, justru diwarnai rentetan hasil yang jauh dari ekspektasi. Pergantian ini bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi babak baru dalam drama panjang perjalanan timnas Indonesia. Dalam hitungan bulan, sistem permainan berubah, ekspektasi publik membubung tinggi, namun hasil di lapangan tak kunjung sejalan dengan mimpi besar. Dengan keputusan ini, PSSI seolah menutup satu bab yang penuh tekanan, kritik, dan tanda tanya. Namun, di saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, siapa sosok selanjutnya yang akan dipercaya mengibarkan kembali sayap Garuda? Patrick Kluivert mencatatkan tren yang sulit untuk dibanggakan. Dari 8 pertandingan, Indonesia hanya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Lebih ironis lagi, tak satu pun kemenangan didapat saat bermain tandang. Timnas Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1 dan dihancurkan Jepang 6-0 tanpa balas. 2 kekalahan telak ini bukan sekadar angka, tapi cerminan rapuhnya sistem pertahanan dan kurangnya kestabilan permainan Garuda. Saat melawan tim-tim besar, Indonesia terlihat seperti kehilangan arah dan kepercayaan diri. 3 kemenangan yang diraih pun semuanya terjadi di kandang. Menang tipis 1-0 atas Bahrain, menang dramatis 1-0 atas China, serta pesta gol 6-0 saat melawan China Taipei. Namun kemenangan itu tidak cukup untuk menutupi hasil negatif lainnya. Tren ini menunjukkan betapa inkonsistennya performa tim, terutama saat bertanding di luar kandang. Dalam sepak bola modern, konsistensi adalah kunci, dan sayangnya, di era Kluivert, Garuda belum mampu menunjukkannya. Gelombang ketidakpercayaan terhadap Patrick Kluivert datang dari berbagai arah. Dari supporter, analis, hingga pengamat sepak bola, tuntutan agar ia segera mundur menggema semakin keras. Kritik tajam datang bukan hanya karena hasil buruk, tapi juga karena permainan tim yang tidak menunjukkan arah jelas. Nama besar Kluivert tidak lagi menjadi tameng ketika performa di lapangan mengecewakan. Banyak pihak menilai ia tidak mampu mengemban beban yang berat dari tangan seorang Sintayong. Selain itu, ia juga dianggap gagal memaksimalkan potensi besar para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Padahal, keberadaan mereka seharusnya menjadi pondasi untuk memperkuat skuad Garuda. Para pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi dan sistem modern, seolah kehilangan karakter saat bermain untuk timnas. Hal ini memperkuat opini publik bahwa Kluivert tidak berhasil menyatukan kekuatan lokal dan diaspora menjadi satu kesatuan taktik yang padu. Maka tak heran, mosi tidak percaya semakin membesar dan sulit dibendung. Salah satu titik paling krusial dari kepemimpinan Kluivert adalah ketidakjelasan skema permainan. Di era Sintayong, timnas Indonesia menggunakan formasi 3 back dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Tim terlihat solid, transisi cepat, dan karakter permainan mulai terbentuk. Namun begitu tongkat kepelatihan berpindah, Kluivert langsung mengubahnya ke sistem 4 back. Sayangnya, perubahan drastis ini tidak dibarengi dengan adaptasi taktik yang matang. Selama 8 pertandingan, skema permainan sering berubah tanpa arah yang jelas. Pemain terlihat bingung, komunikasi di lapangan melemah, dan organisasi permainan hilang. Alih-alih membawa penyegaran, perubahan ini justru seperti membuat Garuda terbang dengan sayap yang belum siap. Konsistensi adalah pondasi taktik, dan ketika itu tidak ada, permainan menjadi seperti kapal tanpa kompas, bergerak ke berbagai arah tapi tak sampai ke tujuan. Keputusan mengganti pelatih di tengah kompetisi bukan hal kecil, dan kini semua mata tertuju kepada federasi. Merekalah yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong di saat momen krusial.
Keputusan ini tentu mengandung risiko besar, dan hasilnya kini terlihat, gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi publik dan federasi. Tak bisa dipungkiri, federasi ikut memikul tanggung jawab yang besar atas semua ini. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, target besar telah dicanangkan. Masuk 100 besar ranking FIFA, tampil di Piala Asia 2027, hingga bermimpi ke Piala Dunia 2030. Namun keputusan mengganti pelatih tanpa proses adaptasi yang cukup panjang seolah seperti berjudi di atas papan panas. Harapan besar tidak cukup jika tidak disertai perencanaan matang. Inilah saatnya PSSI belajar dari keputusan ini, bahwa keberlanjutan dan strategi jangka panjang, jauh lebih penting daripada sekadar perubahan instan. Patrick Kluivert bukan satu-satunya nama yang diberhentikan. Bersamanya, PSSI juga memecat Gerald van den Berg, pelatih kepala Timnas U23, serta Frank van Kempen, pelatih kepala Timnas U20. Evaluasi ini menjadi sinyal bahwa federasi sedang melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur kepelatihan asing. Van den Berg gagal membawa Timnas U23 menjuarai Piala AFF U23 dan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U23. Sementara Frank van Kempen bahkan belum sempat melakukan debut namun ikut tergusur. Kegagalan Kluivert membawa tim senior ke Piala Dunia 2026 menjadi puncak gunung es dari rangkaian hasil mengecewakan di berbagai level. Langkah PSSI ini seperti menekan tombol reset besar-besaran, membuka peluang untuk evaluasi menyeluruh. Namun, ini juga membuka babak baru penuh tanda tanya, siapa sosok yang akan dipercaya untuk membangun ulang pondasi tim nasional dari kelompok umur hingga senior. Pemberhentian Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya bukan sekadar pergantian nama, tapi momentum krusial dalam arah perjalanan timnas Indonesia. Keputusan ini menandai akhir dari babak penuh tekanan, kritik, dan ekspektasi yang tak terpenuhi. Namun, lebih dari itu, ini adalah kesempatan emas untuk introspeksi dan membangun ulang arah kebijakan sepak bola nasional. Sepak bola Indonesia kini berada di titik persimpangan. Di satu sisi, ada peluang untuk bangkit dan menyusun strategi yang lebih matang, namun di sisi lain, ada risiko mengulang kesalahan yang sama jika keputusan kembali terburu-buru. Publik menunggu langkah nyata, siapa arsitek berikutnya? Apa strategi jangka panjangnya? Namun satu hal yang pasti, tanggung jawab kini lebih besar dari sekadar hasil di papan skor. Dan ini bukan cuma tentang pergantian pelatih, tapi juga tentang masa depan sepak bola Indonesia.